Nah, hingga saat ini perbaikan dermaga Suak Kemang belum juga mendapat perhatian dari pemerintah Konoha. Pemerintah Konoha. Padahal diusulnya dari sejak tahun 2016. Mungkin belum saatnya kampanye saya Jo. Oh iya benar. Sebagai anak muda tuh kita harus berani menyuarakan Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Belitung Minggu Kemari bersama aku host yang paling ganteng sebelitung, Rizky Jeris, dan host magang Jojo Ricardo. Kami berdua hari ini menyiapkan informasi yang up to date untuk kawan Belitung semuanya dimanapun berada Jo ya. Yang mudah-mudahan tidak bermanfaat dan tidak faedah. Oke Jo. Lanjut berita pertama. Kita jalan-jalan ke Selat Nasik, di mana informasi pertama ini berasal dari Selat Nasik. Kondisi dermaga Suak Kemang Selat Nasik sangat memprihatinkan. Wow. Yuk kita lihat sama-sama kondisinya macam gambar ini Jo. Macam muka kau cukup memprihatinkan Jo. Sebagi ke muka aku nunjuk pandai kini hobi masang di sini, naruh di sini gini. Enggak, muka kau memprihatinkan. Tapi ini benar Jo. Jadi kondisi dermaga Suak Kemang di Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik ini sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk digunakan. Pasalnya, papan dan kayu penyangga dermaga Suak Kemang tersebut sudah rusak dan hancur. Wow. Dan sehingga kondisi dermaga tersebut rawan terjadi kecelakaan. Gampang tergerubus jadi. Tergerubus, tersampuk, tepesul, apa lagi ya? Lah pokok. Tekuai-kuai kaki mulai terkebus kan. Jadi ini kawan Belitung ya, mungkin juga bisa jadi pusat perhatian untuk pemerintah. Nah, hingga saat ini perbaikan dermaga Suak Kemang belum juga mendapat perhatian dari pemerintah Konoha. Padahal diusulnya dari sejak tahun 2016. Mungkin belum saatnya kampanye saya Jo. Oh iya benar. Kok gitu saja? Ngeri kok. Enggak kan biasanya kalau nunggu. Kok ngapa hari ini barbar amat gitu? Enggak, kalau misal nunggu masa-masa kampanye kan mungkin perhatian tuh akan lebih cepat ditanggap kan gitu. Sebagai anak muda tuh kita harus berani menyuarakan Jo ya. Jadi ini apalagi untuk pembangunan wilayah kan. Demi pembangunan. Kalau ada apa-apa alamat ini ada di depan kantor bupati. Ya. Penyediaan aku kampret. Tapi benar saya biasanya kan kalau lanjut usaha. Enggak, tapi benar loh kalau biasanya orang tuh misalkan lakan kampanye itu sibuk. Kok makin jauh Iya enggak. Sabar ya. Nah, kita lanjut ke berita. Lanjut usaha bahasnya tuh. Tokoh masyarakat Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik itu, Lahamid mengatakan dermaga Suak Kemang saat ini sudah rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas nelayan. Ngasih no ya. Nak ngelaut, nak cari makan. Nah, kita tinggalkan dulu ya tentang percitraan. Kok percitraan? Aduh, di berita kedua deh. Mabok terjadi pengeroyokan di tempat karaoke, berakhir damai di Polres Belitung. Waduh. Mabok, Bang. Kenapa sih harus berakhir damai? Harusnya berakhir goyang dong. Kan tempat karaoke. Iya, goyang bareng. Iya Jo. Kalau misal berakhir damai itu kayak asik gitu. Damai. Mending joget bareng gitu ya. Benar. Kasus pengeroyokan di tempat hiburan malam atau THM Jo. Wih, tempat kau nih Jo ya. Pak Karaoke Lounge Tanjung Pandan, ini agak malas sih sebenarnya aku nyebut ininya mereknya. Berakhir damai di Polres Belitung. Tindak pidana kriminal pengeroyokan THM tersebut akhirnya diselesaikan oleh Satreskrim Polres Belitung melalui proses restoratif justice atau RJ. Sebelumnya kasus pengeroyokan terjadi diduga akibat mabuk janda. Mabuk alkohol. Ya, jadi ini ngapa sih harus lah di tempat harus ke janda? Nah, di mana-mana janda terus kau kemarin nanya di jalan di stadion teh janda semakin di depan. Ya. Hobi janda benar. Memang Jo. Jadi kasus ini tuh melibatkan seorang pria berinisial DCTP dan APS. Dan DDH. Ketiganya dilakukan melakukan pengeroyokan terhadap rekannya yaitu pria berinisial WG. Wak geng. Saat itu di antara pelapor dan terlapor berada di THM tersebut. Nah, kata Kasubsi Penmas Si Humas Polres Belitung Ibda Beli Pinem kepada wartawan. Pada saat itu WG dalam kondisi mabuk dan tidak sadar usai menikmati minuman beralkohol. Lalu salah satu dari para terlapor itu membangunkan WG dengan cara menggoyangkan bahu. Inilah karena cuma bahu yang digoyang, harus kepala dia digoyang gitu. Kepala digoyang kan biar digoyang. Sadar. Yes. Lanjut. Ini informasi tentang 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Woi, merdeka aja, merdeka dari penjajahan, merdeka dari pencitraan dan merdeka dari perasaan yang kurang nyaman akibat ketidakpastian. Yes.
Pemdes Badau gelar lomba masak tingkat RT HUT ke-77 RI. Wih, Badau emang luar biasa. Badau. Catat Badau ya. Badau. Pemerintah Desa Badau atau Pemdes Badau gelar kegiatan lomba memasak tingkat RT pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Kegiatan lomba itu dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77. Kepala Desa Kades Badau Hermawan mengatakan lomba masak tingkat RT ini selain memeriahkan HUT RI yang ke-77 juga menjaga silaturahmi dan keakraban sama masyarakat. Ini ada, berarti ini ada filosofinya. Jadi lomba bukan hanya sekedar lomba Jo, tapi juga lomba yang menguji kreativitas dan juga kerukunan antar warga ya. Karena kan masak terus ya sama-sama lah makan bedulang, ramai-ramai, ya kan udah makan langsung ninggalkan tidur jurus sabak rendam. Kau tuh. Kau juga sih kayak gitu, banget. Nah ini kon-kon Belitung ya, ini sangat miris juga dan terjadi di Belitung Jo ya. Di mana antrian BBM kembali semeraut di SPBU Tanjung Pandan. Belitung bahkan sempat terjadi perkelahian. Ini sih barang yang sebenarnya nggak asing sih sebenarnya. Lagi asing sih. Dan sering terjadi. Kalau misalnya keramaian itu ya kadang-kadang lah sama-sama panas sih ya, biasalah. Nah ini gimana nih pemerintah mengantisipasinya supaya tidak terjadi antrian. Antrian pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang semeraut dan mengular kembali terjadi di sejumlah SPBU di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Wah ini nak persiapan G20 tapi semeraut ini kiap lah pemandangan nanti. Wah itu apa Mas? Wah itu biasa Pak menyambut menyambut kalian-kalian yang mau ke Belitung itu euforia orang Belitung padahal kami lagi ngantri BBM jenis Pertalite Pak. Duh luar biasa ya. Biasa sekali. Nah apa nih sempat terjadi juga seperti pantauan Belitung Express di SPBU Jalan Jenderal Sudirman Lesung Batang Tanjung Pandan Sabtu tanggal 13 Agustus ya, tanpa antrian mengular hingga ke perempatan lampu merah. Bahkan antrian panjang tersebut sempat menunjukkan terjadinya gesekan sesama pengerit. Ujar pria, kok pengerit sih? Pembeli kan tidak boleh ngerit, pembeli. Tidak boleh ngerit itu. Mengerit itu tidak boleh, beli dalam jumlah banyak pakai jerigen. Ya kan buat dipakai sendiri. Iya kan, iya emang banyak mobilnya kan. Mungkin nulung tetangganya nitip. Kan. Nah, namun ya pria berinisial RP yang melihat kejadian di SPBU tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab utama kenapa bisa terjadi perkelahian pengantri BBM. Tapi saat sudah datang sudah dilerai, akhirnya kedua orang yang berkelahi itu pergi, ungkapnya. Bersakat mereka. Pasti merebutkan tukang tembak. Soal tukang tembak itu biasa lagak di SPBU tuh. Ada kan di Belitung? Ada. Nggak gitu mulai. Ada tukang isi. Tukang isi. Kupikir pengerit lagak. Nggak ada sih. Dakwang ngerit itu dakwang Jo. Tidak. Dakwang ngerit pembeli. Pembeli. Karena pengerit dengan jumlah pembeli dengan jumlah banyak atau pengerit itu ada sanksinya. Iyalah gitulah informasi kita hari ini. Itu aja lah kalau. Iyalah itu aja lah Belitung minggu kemarin. Belitung minggu kemarin hari ini kok berita. Ya agak-agak ngeri sedap tapi itulah kita sebagai generasi muda tuh harus memberikan masukan juga dan menginformasikan secara benar, aktual dan tidak dapat dipercaya. Oke. Kawan Belitung itu dia Belitung minggu kemarin episode hari ini mudah-mudahan memberikan edukasi dan informasi buat Mika semua Jo ya. Nah aku host paling ganteng sebelitung Rizky Jeris, Jojo Ricardo. Nah kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.